Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Arif Yono selaku dosen PPKN serta rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Reva Aziza selaku moderator pada sesi kali ini. Selanjutnya, perkenalkan teman-teman kami, ada Rizky Pratikasari selaku penyaji, ada Raffi Dasuri selaku pembahas 1, Tiara Felicia Rimonti selaku pembahas 2, dan Mas Radul Miftahudin selaku kamera. Pada sesi kali ini kami akan membahas atau mereview tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam video skripsi pemanfaatan sertifikat hak atas tanah legalisasi aset. Sesuai dengan agenda kita pada hari ini, kita akan melewati beberapa rangkaian acara. Yang pertama adalah pembukaan, kedua presentasi materi oleh penyaji, ketiga pembahasan oleh pembahas 1, lalu respon penyaji atas pembahasan oleh pembahas 1, pembahasan oleh pembahas 2, lalu respon penyaji atas pembahasan oleh pembahas 2, yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan teman kita Rizky Pratikasari selaku penyaji pada sesi kali ini. Terima kasih kepada Mbak Reva Aziza. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratikasari, penyaji pada materi 3 pada menit 41 sampai selesai. Izin Pak Aris dan rekan-rekan, selamat pagi. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita merefresh terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya Pancasila? Saya rasa Tubel udah sangat hafal dengan Pancasila. Pancasila itu dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Masing-masing mencerminkan nilai-nilai dasar dan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan setiap silanya itu saling terkait. Untuk gambarnya itu nanti bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya. Next. Nah, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa ketuhanan yang Maha Esa itu? Pengakuan meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar spiritual kehidupan, sebagai buku saku kehidupan manusia. Nilai-nilainya ada 3. Yang pertama, keimanan, yakin, menyadari dan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kehidupan beragama, menjamin kebebasan beragama bagi setiap pemeluknya. Itu tertera pada pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara menjamin kebebasan beragama bagi setiap pemeluknya, bagi setiap individu, dan mengakui pentingnya agama dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, toleransi, menghormati dan menghargai perbedaan agama. Yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, penegakan harkat dan martabat manusia yang setara dan adil. Kita kembali ke sila 1. Apa sih contoh konkretnya? Seperti yang tadi pemateri penyaji 1 telah membahas di awal pada video skripsi kemarin, diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menunjukkan bahwa setiap individu itu beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa itu? Menegakkan harkat dan martabat manusia secara adil dan setara, tidak ada pembeda, tidak ada diskriminasi. Nilai-nilai yang bisa didapat ada 3. Martabat manusia, menghormati setiap individu sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak asasi. Bahkan hak asasi ini juga dicantumkan dalam Undang-Undang 1945. Keadilan
keadilan, memberikan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi tersebut. Peradaban, menjunjung tinggi etika dan norma kemanusiaan dalam kehidupan manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Apa itu? Mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kalau kita berikan contoh konkretnya yang nanti akan saya bahas di slide selanjutnya, itu tentang legalisasi sertifikat hak atas tanah, legalisasi aset sertifikat hak atas tanah. Untuk mensertifikatkan itu bukan dilakukan sendiri-sendiri, tapi juga mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa, solidaritas, kesatuan, kerjasama di dalam baik nasional maupun di dalam tim seperti kantor pertanahan. Itu kan juga kerjasama untuk melegalisasi sertifikat hak atas tanah tersebut. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti yang saya bilang, sila-sila di dalam Pancasila itu selalu terkait, mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok, prinsip demokrasi yang menekankan pada musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan kesimpulan, pengambilan keputusan. Yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usaha untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Nah, dari video skripsi pada menit 41 sampai selesai, kami memadatkan poin menjadi 5. Implementasi yang pertama yaitu kegiatan transmigrasi dan reforma agraria. Tujuan program tersebut yaitu redistribusi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Distribusi apa? Baik sumber daya manusia, dalam hal ini transmigrasi, dan sumber daya alam, dalam hal ini reforma agraria. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tadi dipaparkan pada sila kelima tadi. Untuk apa? Untuk mengurangi ketimpangan, kemiskinan. Yang kedua, implementasi yang kedua yaitu pemanfaatan legalisasi aset. Kami menyimpulkan bahwa pemanfaatan legalisasi aset tujuan program untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas aset yang dimiliki. Ini masuk ke dalam sila kedua. Alasannya kenapa? Karena adil, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, mempunyai keadilan dalam perlindungan hukum, sama, setara. Kemudian implementasi yang ketiga, ini mencakup sila dari sila 1 sampai 5. Bagaimana legalisasi aset untuk aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Menurut teman-teman, sila 1 aspek apa? Agama, betul. Aspek agama, kepastian hukum atas tanah memudahkan penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang memerlukan ruang fisik. Yang kedua, sila kedua, menurut teman-teman, ekonomi, memudahkan untuk berinvestasi dan mengakses modal.
setara dan adil, merata. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Aspek budaya, memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah untuk pelestarian situs-situs budaya dan tempat-tempat bersejarah, yang mana itu adalah cikal bakal dari persatuan Indonesia. Kemudian sila keempat, aspek politik, kepemilikan yang jelas memperkuat posisi pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, sila kelima, yaitu aspek sosial, usaha untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Dengan adanya legalitas aset, diharapkan tingkat kemiskinan menurun, ketimpangan sosial menurun. Implementasi yang keempat, sila keempat, pada pemilihan judul skripsi. Jadi keputusan yang diambil dilaksanakan dengan kebijaksanaan, dengan penuh tanggung jawab, dan berdasarkan pada pertimbangan matang dan melibatkan beberapa pihak. Selain dari pihak pemakan, juga dari tim dosen, tim penguji, dan masyarakat sebagai narasumbernya. Kemudian sila keempat, implementasi kelima, silanya keempat, dimasukkan pada pokok bahasan sila keempat, yaitu pemberian masukan, kritik, dan saran. Elemen penting dalam proses demokrasi dan pemerintahan yang mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Rizky selaku penyanyi. Mohon teman-teman beri tepuk tangan. Memasuki acara selanjutnya adalah pembahasan yang akan dilakukan oleh pembahas 1 kepada rekan kita Rafida untuk mempersilakan. Baik, moderator, terima kasih untuk kesempatannya. Izin kita awal di bagian implementasi 1. Ya, di sini saya mau menekankan pada kegiatan transmigrasi dan reforma agraria. Di situ ada kata dan, berarti transmigrasi dan reforma agraria adalah dua hal yang berbeda. Di situ bisa tolong dijelaskan apa perbedaannya, kemudian subjeknya apa dan objeknya bagaimana, baru kita masuk ke tujuan yang sudah ditampilkan. Terima kasih kepada Mbak Rafida Suri atas pertanyaannya. Izin menjawab Pak, apabila nanti dari teman-teman juga apabila nanti jawaban saya kurang tepat, mohon nanti teman-teman atau mungkin dari Bapak bisa dibenarkan. Apa sih perbedaan transmigrasi dan reforma agraria? Kalau transmigrasi itu kan terkait sama sumber daya manusianya yang bertransmigrasi dari suatu wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi ke wilayah yang kepadatan penduduknya rendah. Itu. Kalau untuk reforma agraria itu berdasarkan Perpres 86 tahun 2018, itu terkait dengan penataan kembali penguasaan pemilikan P4T, penataan kembali P4T melalui penataan akses dan penataan aset.
subjeknya apa? Subjeknya siapa? Subjeknya untuk transmigrasi itu penduduk dari wilayah dengan kependudukan tinggi ke penduduk dari wilayah dengan kependudukan tinggi. Subjeknya reforma agraria itu siapa? Berdasarkan Perpres 86 tahun 2018, orang perorangan, badan hukum, dan satu lagi saya lupa. Kalau nggak salah, orang dengan kepemilikan hak bersama. Terus kemudian menurut penyaji, apakah kegiatan transmigrasi dan reforma agraria di Indonesia ini implementasinya sudah sesuai dengan sila Pancasila atau belum? Faktanya di Indonesia ini, apakah sudah sesuai? Tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Menurut saya belum optimal, tapi sudah menunjukkan ke arah yang lebih baik. Karena kan itu kan membutuhkan waktu. Gitu. Sebagai contoh, reforma agraria pada kantor pertanahan Kabupaten Karo itu berangsur-angsur menunjukkan manfaatnya gitu. Tapi kalau untuk sampai kapan bisa 100% bahwa tujuan dari reforma agraria itu tercapai, itu membutuhkan waktu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak Rizky dan pertanyaan. Selanjutnya adalah untuk pembahas 2 kepada Kak Tiara. Pak, izin rekan-rekan semua. Jadi di sini peneliti membahas tentang legalisasi aset transmigrasi dan juga reformasi agraria dalam proses peningkatan ekonomi. Pertanyaan saya di sini, Pak, dalam proses kegiatannya yang dilakukan terlebih dahulu legalisasi aset transmigrasinya atau reforma agrarianya? Yang dilakukan terlebih dahulu adalah legalisasi aset. Ya, karena itu yang lebih, menurut saya legalisasi aset itu lebih positif, lebih menguntungkan untuk lebih banyak dampak positifnya daripada reforma agraria. Karena kalau legalisasi aset itu nanti bisa menyejahterakan masyarakat Indonesia. Reforma agraria itu seperti itu, tapi tingkat kecepatannya dan konkretnya itu lebih ke legalisasi aset terlebih dahulu. Mungkin Kak, untuk manfaatnya nih Kak, apa aja yang didapatkan setelah masyarakat melakukan proses legalisasi aset terlebih dahulu dalam proses reforma agraria? Itu aja. Lebih cepat untuk dilakukan untuk kesejahteraan hidup, kesejahteraan manusia. Karena misal legalisasi aset, kita mempunyai SHAT. Nah, itu bisa digunakan untuk mensejahterakan keluarga dan kehidupan kita. Manfaatnya itu. Baik, terima kasih untuk pembahasannya Kak Fida dan Kak Tiara dan jawabannya dari penyaji. Apakah ada yang ditanyakan atau ditambahkan rekan-rekan sekalian, Bapak?
Baik, terima kasih. Dengan ini izinkan saya membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencakup nilai-nilai fundamental yang memandu kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi kelima sila tersebut dalam kebijakan dan praktek sehari-hari berfungsi untuk memastikan keadilan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila saling terkait dan mendukung prinsip-prinsip satu sama lain, menciptakan landasan yang kokoh untuk stabilitas dan kemajuan negara. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah hadir pada acara presentasi kali ini, dan terima kasih kepada Bapak sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya ingin minta sosial untuk teman-teman yang sudah melakukan presentasi kali ini. Saya selaku moderator pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan permintaan maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dan dapat memberikan manfaat bagi kita. Assalamualaikum.